Oke guys, di sini kayak ada orang berjalan tuh, kalian bisa lihat itu ini sih wujud ya, cuman kayak apa tutup rambutnya itu terurai. Ini kita berada di salah satu tempat yang mungkin energinya tinggi, tapi kita nggak bisa bergerak banyak seperti biasanya karena banyak larangan-larangan yang harus kita patuhi dalam untuk keselamatan kita. Memang beberapa makhluk, sudah banyaknya makhluk yang dari tadi memancing karena dia tahu apa yang kita hati-hatikan, bagaimana kita tidak hati-hatikan tuh. Oke, bisa Bang Odi lanjut. Oke, Bang Odi dimaksud Apa yang kalian ingin perbuat? kami tidak ingin berbuat apapun. Makhluk-makhluk yang berada di tempat ini Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada malam hari ini. Alhamdulillahnya, masya Allahnya kita diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan. Mungkin kalian lihat ada jalan setapak, dan mungkin kalian lihat sekarang kita memakai garis-garis ini, yang dimana garis-garis itu sesuatu hal yang menandakan bahwa di bagian itu ada sesuatu hal, tempat yang berbahaya dan makhluk-makhluk yang berbahaya. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak terpancing dengan mereka untuk lari atau bergerak ke arah-arah yang di garis ini gitu. Dan pada malam hari ini kita akan membuat salah satu hal uji nyali 2 orang, yang dimana 2 orang ini sama-sama bisa kesurupan, cuman yang hanya membuka salah satu orang, dan satunya akan menjadi jurnal, dan satunya akan menjadi media gitu. Dan mungkin kita bisa panggil orangnya Mas Kiki dan Bang Kiki dan Pak Kiki dan Pak PI. Mungkin kalian akan berada di daerah situ gitu ya. PI, coba Kiki, dan dijelaskan tadi ketika kita membuat tempat dan mengecek, kita merasakan salah satu hal yang sangat mengerikan, dan ada salah satu pergerakan secara kasar seolah-olah itu manusia yang sedang mengintip kita. Dan ketika kita coba mematikan lampu, ada salah satu hal penampakan wujud yang wujud, cuman kita nggak sempat bawa kamera juga. Di belakang dia ada salah satu wanita, mungkin dia tak nampak, akan nampak.
Dan ada salah satu hal yang makhluk itu seperti dia berkulit tebal, bentuknya pokoknya aku anggap kulitnya seperti kulit babi lah. Dia bungkuk. Intinya kalian carilah apa yang kalian dapat, nanti kita gali sama-sama. Ya. Oke guys, mungkin ujian kali ini kita lanjut ke tahap awal. Terima kasih buat kalian yang udah support di titik ini. Mungkin kalian ngeliat perban aku di sini ya. Memang keadaan aku lagi pemulihan dalam hal ini, sebenarnya udah sehat gitu. Cuman ini menjaga kuman aja. Oke. Karena kita biasanya kesurupan tuh kan di tempat-tempat yang ngeri kan, gitu kan. Tempat-tempat yang terbuka gitu. Oke guys, terima kasih. Dan buat kalian yang udah menjadi sukarelawan seperti mengedit-ngedit gitu, terima kasih. Kalian harus percaya suatu saat nanti apapun yang kalian inginkan itu pasti kalian dapatkan, asalkan kalian sabar. Ketika kalian dapat, kalian syukur, seperti itu. Oke guys, yang pergi biarkanlah pergi, ikhlas, Yang lalu biarlah berlalu. seperti itu. Oke guys, tim sudah pergi meninggalkan lokasi uji nyali. Di sini hanya tertinggal saya, Kiki, dan Bang PI. Apa yang abang rasain di sini, Bang? Coba dilihat di belakang itu, kayak daun yang kayak kebakar kan? Kayak daunnya kan? Portal mereka ya. Dengar itu. Kayak ada Ya, kan? Oke guys, di Bisa. sini kayak ada orang berjalan. itu lebih tertarik pohon besar sana itu, Bang. Pohon besar sana Kayak di kayak belakang. Ada di sebelah sini kan? ya. Kayak di sebelah sana. Udah mulai berdatangan mereka. Suara-suara aneh udah Mulai berdatang. mulai. Aku nengok yang kayak di sebelah sini, kayak Wujud bunyi ya, Teh? ting 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 ting. Perempuan, Bang ya? Oke guys, di sebelah sana kayak ada yang berjalan. Yang gua rasain itu. Itu kayak apa? Dipanggil-panggil, Bang, sama sosok perempuan baju putih panjang. Yang dari sebelah sana. Iya. Itu yang kayak kurang gini sih, kayak apa sih, kayak bergetar gini. Nggak stabil ya? Nggak stabil, berdiri. Astagfirullah. Oke guys, aku barusan
nampak sosok dia tuh kayak gini bang. Dia tuh nengokin aku kayak gini. Oh kayak nunduk gitu. Iya nunduk sambil tangannya ini panjang bang. Nengokin aku kayak gini. Sebelah sana. Sini. Dekat ini. Mukanya hancur. Dekat di sini. Nggak tahu kenapa sebelah sana terus bang aku Iya, tariknya. soalnya kayak dia mau narik itu kan. Dengar, oh iya. Panggil. Tapi enggak yang kayak sebelah sini di kiri. Betul. Ya kan? Banyak hancur-hancur badannya, mukanya. Tuh. Mulai merinding aku mah. Sama, cuma tahan aja nih. Naik semua juga. Kayak ada orang di jalan nih. Panas benar. Iya, kayak panas dingin gitu dibuat ya. Kayak orang batuk kan. Sana. Oke. Masuk liar. Tapi kenapa yang aku herankan kenapa kayak gak ada kayak sosok pocong. Kayak perempuan banyak kan? Iya. Oh guys, itu kalian bisa lihat itu. Ini sih, Wujud ya. cuman kayak apa? Tertutup dengan rambutnya itu. Terurai. Terurai. Panjang. Sih. Kalau boleh kamu dari mana? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami hanya mencari cerita yang ada di tempat ini. Kalau boleh tahu kamu dari sebelah mana? Sebelah sana. Berarti kamu yang dari tadi ngintip-ngintip itu? Ya, Kalau boleh tahu kamu udah berapa lama di sini? sana tempatku. Di sana. Kalau boleh tahu di sini ada cerita apa aja?
bisa datang di tempatku dan meminta-minta kepada kami. Oh, maksudnya meminta seperti apa? Kekayaan. Kekayaan. Di situ? Apakah kau ingin Enggak. kekayaan? Kalau kami di sini hanya mencari cerita, nggak mencari kayak gitu. Cerita apa yang kau Ya, cari? cerita yang ada di tempat ini bisa jadi kayak terbengkalai gini. Apakah kau tidak ingin kekayaan? Ya, semua itu atas izin Allah. Siapa itu? Siapa yang kau sebutkan tadi? Ya, Tuhan. Kau memiliki Tuhan. Kalau boleh tahu, kamu yang ngintip situ tadi kan? Ya, Udah, kalau nggak ada lagi, kamu boleh keluar dari agama teman kami. tidak. Kenapa? Berikan aku makan. Makan seperti apa? Oke guys, di sini Kiki dimasuki sosok dari sebelah sana. Kalau boleh tahu, kamu udah berapa lama di sini? Itu tidak perlu kau tahu. Tidak perlu. Kalau udah selesai, kamu boleh keluar. Aku tidak akan keluar sebelum berikan kami makanan. Tidak bisa. Apakah kau bisa? Kami tidak bisa memberikan kalian. Aku dan pasukanku akan memberi apa yang kau mau. Kami nggak meminta seperti itu. Kami hanya mencari cerita di sini. Tidak ada cerita di tempat ini. Sebaiknya kalau kami tidak mau Apa yang apa-apa. kau mau? Kami mau cerita di sini aja. Apa yang kau mau dari kami? Kami tidak minta apa-apa. Kalau begitu, kami yang meminta makanan. Apakah kau bisa? Kan saya bilang saya nggak bawa makanan ke sini. Udahlah, sebaiknya kamu keluar dari raga teman kami. Tidak akan. Tidak akan. Aku Terus kamu bersama pasukanku telah lapar. Ya, kami nggak bisa memberikan. Apakah kau bisa memberi kami makan? Kami tidak bisa memberikan kamu makan. Lantas, Ya, kami datang sini hanya mencari cerita yang ada di tempat ini. sudah kukatakan tidak ada cerita. Ya, silakan kalian. Kamu boleh keluar dari raga teman saya. Tidak, sebelum kau memberikan kami Kami makan. sudah bilang kami tak bisa ngasih ke makan. Oke guys, di sini Kiki dimasuki oleh makhluk liar. Cepat, berikan kami makan. Tadi bilang kami nggak bawa makan yang kalian minta.
Udah, sebaiknya kalian keluar aja. Kami tidak akan pergi dari tempat kami. Mengapa kau mengusir kami? Ya, kami hanya Sudah hebat kau! hebat. Saya nggak hebat. Loh. Kamu kemana? Sini aja. Kamu kemana? Apakah kau tidak ingin memberikanku makan? Ya, kami nggak bawa makan yang kalian minta. Halo. Masuk. Akan memberikan apa yang Halo. kau mau. Apakah kau tidak ingin kekayaan? Dilaksanakan ujian parah. Semua orang itu butuh percaya cuma dengan melalui kerja. Sudahlah. Dan pasukanku sangat murka. Ya, kamu bilang siapa? Saya nggak murka. Kami sini hanya mencari cerita. Tidak ada cerita di tempat Ya, lebih ini. baik kamu keluar aja dari raga teman saya. Akan yang mengembalikan di badannya. cari di sini. Jadi di saat kami di luar, kami mendengar makhluk ini selalu meminta makan. Kamu meminta makan untuk apa? Aku dan pasukanku. Pasukanmu di mana? Emang nggak bisa cari sendiri makanannya? Aku akan memberikan apa yang kau mau. Maaf, apakah tindakan kalian memaksa, sedangkan yang kalian tawarkan tidak kami inginkan? Nampaknya kalian mempengaruhi agar apa yang kalian tawarkan itu didapatkan. Sudahlah, kami tidak membutuhkan itu. Kami hanya ingin tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang tersembunyi. Manusia seperti kalian tidak ingin kekayaan. Kami manusia berbeda-beda menginginkan kekayaannya. Beda-beda kau bilang. Sama saja. Menurut kamu, emang makanan apa jika mendapatkan kekayaan?
yang kamu tawarkan? Tulang. Tulang jenis apa? Tulang apa? Bicara, Nah, tadi kamu minta tulang. berikan saja kami makan. Iya, tulangnya. Maka kami akan memberikan Tulangnya tulang apa? apa ini? Apa ini? Baik. Leluhur entitas dari pendamping membantu kita untuk mencekal apa yang diberontakkan pada pengaruh dari salah satu makhluk yang mempengaruhi Kiki. Jadi dia memaksakan untuk kita mengambil tawarannya. Berarti dia dari golongan jin-jin yang hidup di karangan hutan yang golongannya kafir, yang dimana dia membaca seluruh keinginan 99% manusia, dan dengan ikatan perjanjiannya syaratnya tulang gitu. Sebagai tumbal tulangnya. Iya, Tulangnya tumbal. sebagai tumbal. Itulah makanan yang diminta, timbal balik apa yang manusia-manusia, oknum manusia yang meminta di sini untuk meminta kekayaan, ya harus memberikan tulang belulang untuk makanan mereka. Ya. Itu. Tapi tadi dia bilang dia dari dari arah sana, dari arah luar pembatas gitu. Oke, kita akan bertanya kepada jurnal PI yang merasakan bagaimana pembicaraan awal dengan salah satu sosok tersebut. Tadi pas kami lagi di sini kan bang, di sini kayak suara tuh Banyak. di sini, Ya, jejak kayak di kaki. belakang ini, pas tuh kayak dibilang, hoi, Hoi gitu. hoi, gitu dia kan. Terus Terus itu kayak ada orang batu kan, Ki? Yang kita dengar tuh batu tuh kayak, di daerah belakang iya kayak, gitu. ngereng tuh. Iya sampai kayak batu gitu bang. Iya, baik. Terus sensasi hawa. Panas bang. Panas, Banyak yang dingin, panas ya. Panas dingin gitu. Oke. Ketika ini lanjut ke Kiki, apa yang dirasakan ketika salah satu sosok tadi masuk? Oh, kan untuk tim sebagian kalau bisa center-center di bagian bawah, takutnya ada kaca. Kayak tadi tuh ada kaca. Gimana Ki? Ketika engkau menyambut pengaruh negatif tersebut, rasanya apa? Entah satu mungkin dari dalam jiwa tuh nggak nyaman atau gimana? Enggak, aku lebih ngerasa mereka ini ingin meminta bang. Ya. Pada orang peka, maksudnya manusia yang peka akan keberadaan mereka, kayak lebih mengasut bang. Ngasut ke Oke, pikiran. baik. Jadi dia kayak meminta bagaimana dia bisa untuk menyampaikan pengaruh dia kepada orang-orang yang peka. Ini kayak misalnya yang kayak kita menjalani ini, kita ikut dalam pengaruhnya seperti itu ya. Oke. Selain itu, berapa sosok yang masuk tadi? Yang masuk tadi, Mm-mm. yang di Kiki Iya. satu aja bang. Itu pun yang dia mendekat itu tadi kan, dia kayak gini bang. Itu apa jalan gini, ngintip-ngintip dari sini kan, dari pohon besar itu. Jadi engkau melihatnya samar atau kasar jelas? Dia Aku kayak bang yang kasar bang. Mengintip iya, gitu. wanita, laki-laki. Kayak terbalik gitu kepalanya. Wanita. Iya, dia cuma tutup rambut gini bang. Oke, kita bisa mengambil posisi. Jadi kameramen agak lebar. Pendapat dari Bang Odi gimana? Ya aku kayak lebih ke Sini, jangan ke situ agak bahaya loh. Bang Odi agak maju Kiki. jadi lebih kayak apa ya? Sekarang aku ngerasakan hawanya itu nggak panas, nggak dingin, cuman kayak aku dibuat hambar, rasaku hambar
Hambar itu Hambar, gimana? hambar dalam artian aku dibuat apa ya, kayak linglung sekarang. Terus ada kayak sesuatu kejadian di tempat ini yang aku dapat, tapi lebih kayak ke tragis ya. Tragis, aku nggak tahu apa dari makhluk yang ada di sini atau gimana, tapi lebih tertarik ke makhluk yang ada di dekat sini. Nah, rasanya tuh seperti rasa kayak kita kan mempunyai naluri juga. Kita ngerasa kecelakaan atau perperangan atau pembunuhan. Seperti kayak kalau aku bilang itu perperangan atau dia pembantaian yang sadis. Itu termasuk peperangan atau bukan ya? Apa kayak Pembunuhan. iya, seperti kayak pembunuhan gitu, terus yang kayak sadis. Sebelum dia bukan langsung dibunuh tapi disiksa terlebih dahulu. Sabar, ini nyambungnya yang mau kutanya ini dia nyambung ke salah satu manusia atau makhluk? Manusia. Jadi aku kayak ngerasain seperti ada manusia. Aku nggak tahu ya di tempat ini gundukan ini aku nggak tahu juga apa. Tapi seperti ada siksaan di tempat ini. Baik. Nah, itu yang aku dapat. Oke, maaf dipotong. Nah, jadi aku sarankan untuk tim. Tadi juga aku udah opening permukaan. Kita harus lihat situasi. Kali ini kita berada di salah satu tempat yang mungkin energinya tinggi, tapi kita nggak bisa bergerak banyak seperti biasanya. Iya, karena banyak larangan-larangan yang harus kita patuhi dalam untuk keselamatan kita. Memang beberapa makhluk, sudah banyaknya makhluk yang dari tadi memancing. Karena dia tahu apa yang kita hati-hatikan, bagaimana kita tidak hati-hatikan tuh. Oke, bisa Bang Odi lanjut. Oke, Bang Odi dimasukkan salah satu sosok yang mungkin dia berhasil naik ke atas. Kamu berada di tempatku, wilayahku. Ini kamu wilayahku. berada di pohon ini. Ya, Baik. ini wilayahku. Kalian memasuki wilayahku di tempat ini. Apa yang kalian ingin perbuat? Kami tidak ingin berbuat apapun. Makhluk-makhluk yang berada di tempat ini menganggap di sini ada sebuah keramaian pesta. Pesta, acara. Ya, Baik. Acara apa itu? seperti kalian menyediakan makan. Di sini banyak makhluk yang kelaparan. Apa saja yang bisa dimakan akan dimakan. Jadi di sini yang dia katakan banyak makhluk yang menginginkan persembahan. Bagaimana manusia bisa menjadikan dia pendamping hidupnya atau berkolaborasi. Bisa kamu tidak di atas karena kita sulit untuk berbicara. Bisa kamu turun. Kalau kamu turun dalam keadaan kasar, mungkin ada tindakan kasar terhadap kamu, ke kami. Menjauh. Baik, dia turun dan bisa diajak berkomunikasi dengan mungkin dengan sedikit baik. Bisa tenang kamu. Kamu sudah berapa tahun menghuni tempat ini? Aku sudah ribuan tahun berada di tempat ini. Sudah ribuan tahun. Adakah lagi golonganmu di sini atau hanya sendiri? Aku berdiam diri sendiri di tempat ini. Pagar yang kalian buat tepat wilayahku. Baik. Kedatangan kami membuat kamu merasakan apa? Sebuah kekacauan. Salah satu hal pesta ataupun acara yang kamu bilang itu didampakkan karena apa? Makhluk-makhluk yang berada tidak jauh dari tempat ini menganggap kedatangan kalian membawa sebuah pesta. Itu anggapan mereka. Mereka tidak tahu hal apa yang kalian cari di tempat ini. Hanya saja
dengan kalian datang dengan keramaian dianggap sebagai pesta. Dan mereka menganggap kalian membawa makanan-makanan sehingga yang dari luar masuk ke wilayahku meminta makan. Seperti itulah manusia-manusia lain yang datang yang bersemedi meminta kekayaan di tempatku ini, tepat pada pijakan kakimu. Baik, jadi apakah ada yang kamu inginkan dari kami atau hanya menyampaikan pesan? Aku hanya menyampaikan pesan, silakan lakukan, tetapi jangan membuat keributan di wilayahku. Jika ingin menggali apa yang kalian bicarakan tadi, terserah. Aku tidak ingin keributan di tempat peristirahatanku. Tapi kenapa kamu tidak bisa menjaga mereka untuk tidak masuk atau memakai salah Aku satu? selalu terbuka untuk seluruh makhluk. Tetapi jika dia membuat kacau, akan berhadapan denganku. Oke, ya. Terima kasih atas penyampaiannya. Kamu bisa kembali ke atas. Jadi guys, oke, kalian mungkin lihat makhluk itu kembali lagi ke atas. Apa? Sorot deh. Oke. Aku di sini agak sulit agak berbicara ya. Karena batuk-batuk. Jadi makhluk itu kembali ke atas dan sifat dan sikapnya dia membiarkan siapapun yang lalu belalang termasuk manusia. Cuma dia menyampaikan salah satu hal, bagaimana dia tidak berperang, dia tidak dianggap bergabung dengan kita agar tidak terjadinya keributan yang dimana dia akan ikut-ikutan dalam memerangi mereka yang halus juga. Jadi bagaimana dia tidak bisa dianggap ataupun dia tidak mau dianggap bagian dari kita, karena dia di sinilah tinggalnya. Sudut pandang makhluk yang dia khawatirkan dalam istilah, kita datang di sini, kita membuat pesta di tempatnya dan kita bagian dari dia yang tadi masuk ke Bang Odi. Sebenarnya tidak, cuman kita udah runding tadi. Oke, seperti itu. Jadi yang aku dapat sisinya itu kayak lebih ke apa ya, dia tidak terlalu mau ikut campur. Jadi dia kayak kita bilang tuh, kalau bahasa kita, dia nggak mau ribet, nggak mau pusing. Siapapun yang mau datang ya datang aja ke sini. Tapi satu, jangan ganggu peristirahatan aku. Iya, sini Pi. Jangan ganggu peristirahatan aku. Jangan membuat ricuh di tempat aku. Yeah. Itu aja. Aku terbuka untuk semua makhluk maupun manusia. Ya apa yang mau kalian lakukan, lakukan. Itu aja sih, lebih kayak itu. Makanya tadi aku agak bimbang kan, agak bingung pesta apa, acara apa gitu. Pas aku sambung-sambungkan, rupanya posisinya itu dia kira dia. Ya. Kita tuh buat pesta di tempat dia dan dia tuh pesta juga gitu lah. Intinya seperti itulah. Dan dari mereka-mereka di sini merasa iri. Seperti itu. Jadi yang aku tangkap Wan tadi sedikit, kenapa dia makhluk lain tuh menganggap ini pesta? Karena ada oknum-oknum manusia yang datang ke sini memang bawa sajen itu Wan. Jadi setiap manusia yang datang ke sini dibilang itu membawa sajen, ya itu pesta mereka itu. Dan itu guys, hal-hal yang udah biasa kehidupan kita, yang kayak minta nomor, ataupun ada saran-saran kita harus ke sana ke sini gitu. Oke, kita mungkin akan membuka lagi apa aja yang dirasakan dari Kiki, PI, dan Bang Odi. Bang Odi tadi udah cukup karena dia udah menjadi media. Mungkin dari kalian ada yang mau disampaikan? Dari PI, maju. Aku coba menggali sosok Korin kan Bang, mau nyari ceritanya tapi tutup terus Bang. Ya, karena mungkin ya padatnya situasi mereka. Selamat datang. Baik, salah satu makhluk masuk ke Rehan
mengucapkan selamat datang, cuman kita nggak tahu dia dari mana. Silakan berikan sajanya. Akan kuturuti semua permintaan kalian. Kamu Apapun itu. ya sebelumnya kamu dari mana? Dari sebelah sana. Dari sebelah sana. Emang manusia biasa datang ke sini membawa sajen. Untuk apa? Meminta-minta seperti apa? Apa yang diminta? Kekayaan. Kekayaan. Sesajen apa yang dibawa? Seperti ayam utuh. Ayam utuh. Ayam kampung. Ayam kampung utuh. Oh. Dan tulang-tulang ayam itu diletakkan dengan kalian terpisah. Oh, jadi daging sama tulangnya terpisah. Oh. Terus kalian cara memberinya gitu gimana? Apa betul kalian bisa membuat kaya? Kalau kau tahu itu, Ya. yang penting mana sajanya. Kami datang ke sini tidak membawa sajen, tapi kami datang ke sini mencari sebuah cerita, menggali tempat ini. Kenapa? Lalu kenapa datang ke ini? Dengarkan dulu, kami datang ke tempat ini hanya menggali cerita, mencari sejarah, menggali cerita di tempat ini. Tidak perlu. Cerita yang kalian cari sudah kami tutupi. Tanpa kalian sadari juga, sudah kalian buka cerita ini. Gimana kalian bilang kalian sudah tutupi? Kalian sendiri yang membuka cerita tempat ini. Bodoh-bodohi kami. Bukankah begitu? Saya tidak membodoh-bodohi kalian. Kami tidak membodoh-bodohi kalian. Tapi kalian sendiri yang membodoh-bodohi diri kalian. Gitu. Mic nyambung kan? Ya. Orang datang begini hanya membawa sesajen. Ya, setiap orang, tapi kami tidak. Kedatangan kami sini menjadi cerita. Kenapa tidak di tempat lain? Ini tempat umum. Siapapun bisa hadir. Sedangkan yang menunggu saja di tempat ini memberikan izin. Kamu masuk ke wilayah dia. Golongan-golonganku mengira semuanya pesta seperti ini. Ya, golongan kalian mengira ini pesta. Tapi kami tidak mengadakan pesta di tempat ini. Sudah ada lagi? Berikan. Tidak ada. Kalau tidak. Kalau tidak apa? Nasib kalian akan buruk. Kalian bisa membuat nasib manusia buruk? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kami akan menjaga. Up. Baik, jadi kalau nggak salah tadi aku dengar bahwa dia dari luar sana dan nampaknya sesuatu hal yang mengendalikan ataupun kita bilang masuk ke Raihan itu udah paham tentang hal-hal seperti itu, udah sering bagaimana manusia tata cara memintanya, kayak udah sering berbaur dalam hal seperti itu. Jadi yang aku nampak juga kayaknya dia juga tak asing. Dalam beberapa tahun yang lalu dia juga menjadi salah satu hal tempat di mana manusia juga meminta kepadanya. Cuman di dalam tahun ini dia merasakan hal itu udah tidak ada. Jadi dia merasakan kita di sini kedatangan kita di sini. Ya, mengundang. Jadi kayak gini loh, banyaknya kayak di pasar-pasar itu nawarin barang betul, gitu. betul. Seperti Berarti mereka sudah lama manusia itu. Apa yang kau inginkan?
yang ada butuh. Jangan jual itu. Berhati-hati. Ya ini sih gitu aja. Oke guys, jadi tadi seperti itulah pandangan-pandangannya. Mungkin kalian udah melihat dan mendengar beberapa hal yang telah terjadi pada tempat ini. Oke guys, mungkin kita akan berpindah ke sana ya. Kita agak ke depan. Nah, di sini kita tinggalkan. Karena situasi di sini juga kurang. Seperti itu. Awas leher. Oke guys, di depan aku. Berapa menit? Oh ya. Oke guys, kita di depan dan kita keluar. Mungkin kita akan ketemu di episode dan next beberapa jam yang akan datang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di AW Horror. Oke, sudah ya? Oke. Oke guys, kita udah sambung ke part 2. Nah, di part 2 ini mungkin nggak jauh dari tempat opening. Kita hanya bergeser beberapa langkah. Dan mungkin kalian juga lihat tempat dan sesuatu yang kita gali itu. Tempat dulu. Tempatnya kita mengambil salah satu tempat yang cukup, yang mungkin berbahaya. Sebenarnya juga nggak layak untuk dibuat gitu. Karena banyak mengandung resiko-resiko yang fatal. Cuman ya di situ tempatnya cukup oke, dan entitas-entitasnya cukup mengerikan, energinya juga. Dan di sesi ini aku melihat beberapa banyaknya lingkungan hidup mereka, dan beberapa yang tadi digali di awal juga mereka menginginkan dipuja. Dengan dipuja mereka bergembira,
Di situ mereka merasakan bagaimana mereka bisa berdekat atau berkomunikasi dengan kita, dan kita mensiarkan apa yang mereka sampaikan gitu, mengajarkan apa yang mereka sampaikan. Cuman kayaknya lebih ke tidak masuk di akal ataupun lebih ke hal-hal yang negatif fatalnya gitu, seperti itu. Itu nampak dari hal yang masuk ke Kiki tadi, dan begitu juga beberapa hal yang udah masuk kalian lihat. Dan di sini untuk rasa, aku ngerasakan salah satu hal yang dimana posisinya ini berbenturan dengan arah belakang, arah sudut. Di sudut itu ada salah satu sosok yang kulihat tuh badan hitam dan mempunyai kantong mata yang melar tapi berwarna merah dan bergigi taring, dan mempunyai beberapa gigi di sini seperti gigi manusia atau sapi ya, seperti itu. Dan dia mempunyai badan yang cukup lebar, mungkin dari kita nih 3. Jadi aku sama Kiki ini bergabung sama Sigit bergabung. Oke, masuk dia. Oke. Apa yang kamu inginkan? Terlebih dahulu kami bertanya seperti itu. Kamu langsung menyambut. Kalian yang datang tempat ini. Baik. Lalu kamu tanyakan kepadaku. Kamu menunggu bagaimana kamu bisa melakukan apa yang kamu ingin lakukan, dan tujuannya apa dan apa yang kamu inginkan sebenarnya. Menghancurkan. Apakah kami ada salah sebelumnya? Kau tak perlu campur dosaku. Seharusnya ada alasan kenapa perkataan itu keluar dari kamu. Tahu, tetapi Ya, saya sedang berbicara dengan Anda ini. Bagaimana kamu berkata ingin menghancurkan? Apakah kita pernah bersalah? Ataupun apa kami ada salah? jelas salah. Dalam hal apa? Kedatangan tempatku. Apakah ini dari bagian tempatmu juga? Cukup luas. Apakah ini perkampungan dari kamu atau kerajaan? Tidak perlu kau tahu. Ada berapa golongan? Apakah juga itu tidak perlu kami tahu? Baik, dia menyerang dan tetap agresif untuk menghancurkan, karena mungkin kita tidak cocok di lingkungan ini yang dianggap lingkungan dia. Kelihatannya dia memang sangat marah ya, sangat marah di sini. Dalam artian gara-gara kita datang mungkin di tempat ini. Rata-rata memang makhluk yang kita temui di tempat pada saat kita menggali sebuah cerita itu ya rata-rata Ya, benar sekali. Apakah yang kamu lakukan ini tidak memancing mereka semua yang di sini yang bukan golonganmu akan ikut campur ataupun berbal? Takut sedikit pun. Oh, kamu penguasanya? Makhluk yang ada di belakang kau. Berarti kamu ini penguasa di sini? Tidak perlu kau tahu. Gimana Nampaknya kamu? dia salah satu makhluk guys ya, yang mempunyai kekuatan yang dia anggap itu mungkin bisa menandingi siapapun yang di sini. Ditanya dia penguasa tapi kita tidak boleh tahu. Kedatangan dia kita tanya kita tidak boleh tahu. Dan dia harus tahu apa maksud tujuan kita. Ya kita mau memberitahu atau tidak ya suka-suka kita juga. Kayak gitu. Baik. Nampaknya kami tidak ingin mencari hal-hal pertengkaran dengan kamu.
Kamu dari sebelah mana? Di belakang sana. Apa kamu yang ditunjuk tadi oleh dia? Ya. Siapa penguasa di antara kalian? Bagaimana di dalam satu wilayah ada dua penguasa? Itu tahu lo kau ketahui. Apa kalian mempunyai Tempat kami. Apa kalian mempunyai batas wilayah? Tentu saja. Ya, batas wilayahmu sampai mana? Batas wilayahmu sampai mana? Hanya sampai sana. Kenapa kalian berdua masuk? Tujuannya apa? Dari kamu? Saya masuk tempat ini. Jangan diputarbalikkan. Kami masuk ke tempat ini ingin menggali sebuah cerita yang akan kami jadikan pelajaran. Kami tidak suka itu. Nah, kalau kalian tidak suka itu, Ya, kami tidak suka. Lalu kamu apa? kami tidak ingin. Backupnya di belakang sana. Backupnya di belakang sana. Jadi tujuan kalian masuk itu hanya ingin keributan. Karena kalian datang. Kami akan membaca apa yang Jadi ini kami tidak boleh sedikit pun tahu tujuan dan maksud kalian. Tidak. Lebih baik kalian semua pergi. Kalau sudah selesai kami akan pergi. Tempat ini luas bukan? Ya luas. Kami Kenapa tahu. tidak tempat lain? Kenapa harus di sini? Tadi kami menanyakan batas wilayah kalian ini di mana. Tidak bisa kita berbicara dengan baik. Apa harus ada pertarungan atau harus perkelahian di tempat ini? Kenapa harus ada keributan? Apa semua makhluk di sini kalian gitu kan? Atau manusia datang ke sini kalian selalu mencari keributan? Oh, rupanya ada sosok lagi yang masuk secara diam-diam. Masuk lagi. Kamu dari sebelah mana? Kalau tidak mau memberikan sesuatu perkataan, kamu boleh keluar. Apakah sambutan kalian terhadap manusia-manusia yang datang seperti ini? Ya, memang seperti ini. Dengan kekerasan. Kami tidak membutuhkan makhluk-makhluk seperti kalian yang datang hadir hanya untuk membuat keributan. Karena kedatangan kami ke sini, kami menggali sebuah cerita yang akan kami jadikan pelajaran buat kami. Pelajaran, oh ya, baik. Terima kasih atas pelajaran yang kalian berikan kepada kami. Di sini juga mungkin bisa dijelaskan sama Wawan di belakang kamera. Ya guys, jadi makhluk ini tetap bersikeras untuk membersihkan kita dari lingkungan dia. Backup lolo. Apa yang kau punya? Saya tidak mempunyai apa-apa. Silakan kalian mengeluarkan apa yang kalian punya.
Silakan. Kawin campur. Mai. Lakukan. Giliran. Oke, baik, dari pendamping entitas pribadi yang bersama Bang Odi hadir untuk menyelesaikan. Lakukan. Jangan berlama-lama. Baik, di sini pesannya dari entitas pribadi yang menyerang karena mungkin sosok yang bersama si Lolo yang mengendalikannya itu sangat berbahaya, dan di sini nampaknya ada ya penyangkutan. Pergi. Kami bukan berurusan sama kau. Ya. Ini kami bukan berurusan sama kau, dan tak sepantasnya kau ikut dalam hal ini. Ya, karena tak imbang nih. Kau harus adil gitu. Kau udah mengganggu dari tadi. Intinya bukan kami bukan mencari kau, ya. Bukan alasan, aku tidak beralasan. Yang aku cari bukan kau, ya. Bukannya aku takut juga, bukan kami takut, karena ini melibatkan dimensi ke-9 nih. Kau dia merendahkan diri lah intinya, gitu. Tak layak kau ikut campur, pergilah, pulang. Kau kira aku takut? Ini guys, jadi ada golongan yang tak setara intinya. Ini golongannya beda nih. Dia kapasitasnya sebenarnya tidak mencampuri urusan manusia, tapi dia nggak tahu keluar. Dia keluar karena dia tahu kita.
Baik guys, terima kasih Kak. Nampaknya kakek di luar aja, tidak apa-apa. Dan Silakan perintahkan saja. ya. Oke, aku menyampaikan pesan dari beberapa entitas pribadi dan apa yang juga yang udah terlihat. Ada makhluk sebenarnya ini tidak pantasnya dia ikut campur. Ini bukan masalah kiriman atau apa. Dia memang berada di alam liar dan dia kapasitas cukup tinggi dan sangat tinggi. Nggak tahu kenapa dia terpancing dengan adanya kita, dan biasanya juga dia tidak akan terpancing dengan apapun manusia lakukan. Bagaimanapun, walaupun dia tahu manusia itu mencari hal-hal gaib tentang jin ataupun seperti hal halus ini, cuman dia menentang bagaimana caranya bisa berlawanan sama kita dan ikut campur mungkin dalam istilah. Cuman bukannya kita mengalah, kita memang harus mundur karena posisinya ini akan melibatkan nyawa ataupun darah yang betul-betul banyak, ataupun kematian ataupun kewarasan yang tidak akan normal. Bagaimana dia bisa di langit, bukan di langit-langit yang sempurna lah andai kata gitu, maksudnya ada di tempat di atas. Jadi tingkatan jin itu kan ada bawah, menengah, dan atas. Ini posisi malam ini kita ketemu sama yang di atas, dan nggak tahu biasanya di atas ini kita nggak bakalan pernah ketemu. Posisinya malam ini kita ketemu, dan bahayanya mereka ini makhluk-makhluk yang bersayap dan bertanduk, mempunyai postur badan yang sangat besar. Dan mempunyai golongan pun di mana-mana. Nggak tahu, mungkin dia melihat kita ini salah satu yang harus diperangi gitu, dan kita berada di sini. Dan penyampaian dari entitas pendamping bukan berarti kalian lemah, bukan berarti juga kami menyuruh kalian mengalah, cuman kami pentingkan keselamatan kalian gitu. Jadi jangan kalian ikut campur, seperti itu. Oke. Gitu. Dan rasa yang ditimbulkan dari tadi itu rasa dari mereka rasa emosional. Kita merasakan di part 2 udah kelinglungan dan emosional, perperangan secara halus di dalam jiwa. Kita tiba-tiba merasakan tidak nyaman, kita kayak disuruh untuk kali ini kita harus berhenti dulu. Bagaimana caranya jangan terikut emosional gitu ya. Kita nggak tahu nih udah berapa menit nih gitu. Berarti ini kita break dulu atau gimana ya? Kalau menurut semuanya aja sih, kalau menurut aku sebagai ininya ya mungkin kita lebih baik udah kita mungkin hanya bisa penjelajahan ini sampai di sini aja gitu. Kita nggak bisa lanjutkan part kedua gitu. Iya, karena mungkin apa pandangan yang didapat atau dari pendamping kita lebih mengutamakan keselamatan. Jadi kayak kita lebih juga menghargai apa yang masukan dari mereka, dan mereka juga tujuannya baik sebagai pendamping, istilahnya memberitahu lebih bagus kalian stop daripada terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan, seperti yang disampaikan Wawan tadi, kewarasan, kematian atau darah yang sangat banyak keluar. Oke, mungkin untuk penonton kami, karena gini Bang, sedikit aku sampaikan, sorry. Mereka mau pergi dulu sejenak gitu. Yang inti-intinya di badan kita ini mau pergi sejenak dulu gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi biarkan pribadi mereka gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak dibawa dalam urusan ini kayak gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Kalau untuk penelusuran kita ya. Tadi mungkin perhatikan aku tuh, aku udah linglung. Terus pesan itu udah ada tadi dari entitas juga di belakang di sini kan. Ada siapa tadi? Ime. Terus ada siapa lagi tuh? Mereka udah kasih catatan tuh. Gitu. Oh, seperti catatan. Iya, simbol
simbol akhir kita terbentang soalnya. Oh, Kita di harus penelusuran tutup. kita ini. Ya, makanya aku bimbangnya gini loh. Takutnya dari ini masih ada yang pengen melanjuti gitu. Oh, ya paham. Dari tim. Jadi bagaimana kita malam ini ngalah dulu. Boleh, boleh, Karena boleh. leluhur ada urusan gitu. Oke, boleh. Dan bukan berarti kita karena mereka kita nggak kuat, cuman ini ada hal yang mungkin kita nggak usah ikut campur lah. Intinya begini, kami lebih mengutamakan keselamatan kami. gitu. Itu aja. Ya. Ya, itu aja. Oke. Kalau gitu kita close ya buat semua tim yang lain. Kami mohon maaf. Mohon maaf, belum bisa Hanya bisa melanjutkan. sampai part 1 aja ya. Hanya sampai bisa part 1 mungkin ini petualangan digabung, kali ini. Hah? digabung ya dari. Iya, digabung aja. Hanya sampai bisa sampai part 1 karena kita nggak bisa melanjutkan part 2 atas kendala kami di sini lebih mengutamakan keselamatan kami, dan itulah cara kami menghargai pendamping-pendamping kami. Ya, dengan begitu kami ucapkan sebelumnya minta maaf, dan semoga apa yang sudah kami tampilkan dapat menjadi pelajaran buat kalian. Mungkin bisa disimpulkan pelajaran apa saja yang dari pertama, dari uji nyali sampai ke sekarang ini, apa yang bisa disimpulkan mungkin dari Wan sebelum ditutup. Ya, mungkin bagi aku ya gini, selagi ketika kita susah kita harus sadar bahwa kita tidak sendiri. Jalan pintas itu memang banyak, tapi kadang jalan pintas itu jurang gitu. Jadi bagaimana kita ketika kita susah kita ingatlah Tuhan. Itu aja sebenarnya. Di situ pasti kita akan dikirimkan perantara untuk membantu kita. Percayalah dan yakinlah gitu. Seperti itu. Dan dalam posisi ini yang sekarang ini, mengalah bukan berarti kalah. Betul. Gitu. Betul. Intinya seperti itu. Dan di atas langit masih ada langit lagi. Intinya kita manusia yang kita beranggapan selalu tidak sempurna. Ya, betul. Gitu. Dan disitulah gimana cara kami menghargai antara makhluk halus dan kita manusia. Kita berteman itu. Jangan kemana-mana. Terima kasih sudah support kami dan tetap bantu kami. Support kami, aku selalu disalahkan di sini masalah support dan support. Enggak, Anda tidak disalahkan. Enggak disalahkan. Ya. Tapi tetap dukung kami sampai ke 100.000 subscriber. Dan kemana-mana tetap like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel AW Horror, update video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.